Karena keduanya paling belakang masuk ke bagian tempat di dekat pintu, Vika mendesak tubuh Raya agar bergeser memberi jalan takziah lain yang akan masuk nanti. Saat Hikmat menunduk meratapi kesedihan tuan rumah, mereka berdua dikejutkan kehadiran pria berkemeja putih dengan dahi merembes Daasterisrah yang keluar duduk di sebelah Vika menyapa. Mawar, Dek, boleh bunga mawarnya untuk saya. Mau saya kasihkan ke istri saya. Dia sangat menyukai bunga mawar. Oh, boleh. Raya agak membungkuk ke samping memberikan bunga mawar yang tadi diambilnya ke pria tersebut. Itu, Dek, yang pakai atasanmu kena istri saya. Cantik kan? Dia sangat kalem dan lembut. Itu yang saya suka darinya. Ucapannya sopan, kalem seperti bapak mertua. Keduanya mengangguk mendengarkan. Sampai-sampai Raya seantusias itu mendengar semua pujian yang dilontarkan untuk istri dan keluarga mertua yang sangat baik menurut beliau. Saya tidak bisa jauh darinya. Saya jatuh cinta saat pertama melihat dia. Pandangan yang meneduhkan membuat saya pemuda kota rela tinggal di desa ini. Padahal dulu, saya dan kawan-kawan cuma ingin berlibur di desa sini, tidak tahunya saya jadi menantu warga sini. Tapi saya senang. Saya betah di sini. Warganya baik-baik ramah. Beberapa bulan sekali saya ajak keluarga kecil saya berkunjung ke rumah Bibik yang ada di kota. Kita baru pulang dari sana. Sampean lihat anak kecil laki-laki yang aktif itu. Itu putra kami. Sangat energi, tidak bisa diam sampai ibunya kadang kewalahan mengejar, tidak bisa diam. Cerita beliau mengenalkan anak istrinya. Tampak kebahagiaan dan kebanggaan di mata beliau menatap keluarga kecilnya. Sebentar ya, Dek, saya tinggal dulu. Terima kasih bunganya. Lelaki tersebut berdiri berjalan menghampiri wanita bermukena yang sedang menangis menatap kosong tubuh yang berbaring. Dek, ini bunga mawar untuk kamu. Masih segar. Harum, Dek. Panggilan beliau tumben tidak dihiraukan istrinya. Dipanggil lagi tetap tidak menyahut. Jangankan menyahut, menoleh saja tidak mau, seperti tidak menganggap kehadiran beliau. Ada apa? Apa istrinya marah? Kenapa tidak peduli sekali panggilannya? Apa ia melakukan kesalahan tanpa disadari? Kayaknya sejak tadi baik-baik saja. Seperti biasa selalu romantis bersama putra tunggal mereka. Dek, panggil beliau lagi. Kini bukan cuma memanggil tapi menyentuh bahu istrinya yang menangis cuek, tidak memperhatikan putranya berlarian bermain. Tapi kenapa tidak bisa menyentuh? Ada apa? Terus saja dicoba dan berakhir sama sekali tidak bisa memegang istrinya. Mulai panik ditatap kedua gadis yang tadi diajaknya mengobrol meminta penjelasan. Beliau terkejut bunga mawar yang dipinta masih ada di tangan si pemilik bunga. Terus bunga ini, bukankah tadi? Pandangan beralih ke tangan kanan. Tangan kanannya tetap menggenggam setangkai mawar, tapi kenapa mawar dengan bentuk yang sama masih ada di sana? Vika tersenyum mengangguk ke arah beliau. Ada apa ini? Hati menuntun mengajak mendekat ke kerumunan. Langkah terhenti baru menyadari kenapa rumah mertua ramai penuh dengan warga yang mengaji. Dilanjutkan jalan ada tulisan hitam di kertas. Beliau semakin terkejut. Tidak mungkin. Berjalan mundur. Itu keluarganya. Tante. Dihampiri tantenya yang menangis meraung-raung memasuki rumah. Kok tantenya ada di sini? Tante, aku di sini. Jangan bercanda. Maaf. Kami ke rumah tante cuma sebentar, tidak jadi menginap. Aku juga tidak tahu. Tantenya semakin meraung-raung memeluk tubuh kaku yang memakai selimut. Om, panggil beliau beralih ke suami tantenya yang merawatnya sejak kecil hendak membuka penutup kepala. Bruk, tante. Panik beralih pandangan ke depan, tidak mungkin. Beliau melemah terduduk di bawah menekan kepala. Tidak mengingat apa-apa, tidak mungkin. Tubuh yang terbaring sangat mirip dengannya. Ada apa ini? Tidak mungkin. Beliau bangkit mendekat ke kedua gadis yang menatapnya iba. Bulir mata menetes, tidak kuat melihat penderitaan yang ia alami. Dek, ini tidak benar kan? Tidak bisa. Ini tidak boleh terjadi. Aku mohon bantu saya kembali ke tubuh saya. Si pemilik tubuh berlari kecil lagi kembali ke raga mencoba menyatu, tapi usahanya tidak ada yang membuahkan hasil. Kalian bisa melihat saya kan? Tolong, bantu saya. Saya tidak bisa meninggalkan anak istri saya. Anak saya masih kecil, kasihan mereka. Kasihan istri saya. Siapa yang menjaga mereka? Tolong.
Dek, beliau panik berjalan mondar-mandir, semua yang ia tabrak tembus semakin membuat rapuh. Jadi ini benar terjadi. Tidak. Aku tidak bisa meninggalkan mereka sekarang. Mereka masih membutuhkan saya. Kasihan istri saya. Dek, tolong bantu saya. Saya mohon. Pinta beliau lemah terduduk menunduk di depan Vika yang terlalu sensitif, tubuhnya merasakan kesedihan pria di depannya. Raya mengelus lengan Vika dengan satu tangan, menahan punggung, menahan energi yang ingin menyatu. Fatia, Dek, Mas di sini. Tolongin. Mas Dek, Mas tidak bisa pergi meninggalkan kalian. Tante, tangisnya mengadu tidak kuat. Tidak mungkin ini terjadi. Bagaimana anak istrinya jika ia harus pergi? Tantenya menangis meraung-raung memasteris eluk, tidak memedulikan keponakan yang dikasihi dalam kupurukan. Beliau lemah tidak berdaya menghampiri buah hati. Mengelus rambut hitam putranya yang sedang memainkan mobil kesayangan, tapi tangan ini masih saja menembus. Terpuruk memandangi telapak tangan, tidak bisa lagi menyentuh wajah mungil putranya, menyadarkan akan dunia mereka benar-benar sudah berbeda. Bear lalu kembali ke istrinya menatap sedih, tidak percaya waktu telah memisahkan mereka. Kenapa ini terjadi begitu cepat? Ia belum siap. Berjongkok di hadapan istri yang terduduk lemas di kursi ditemani ibu mertua. Menatap dua gadis tamu desanya meminta bantuan sebagai perantara. Tidak tahan melihat anak istri serapuh itu kehilangan, tapi hidup harus tetap berjalan. Masa depan anak istrinya masih panjang. Masih ada sang putra yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang istrinya. Istrinya tidak boleh rapuh. Tidak ingin wanita yang dicintai sakit karenanya. Mungkin ini garis yang sudah ditetapkan yang harus diterima meski berat. Refleks seperti terikat batin tanpa dipinta, Vika berjalan ke depan ikut duduk berjongkok, membuat putri si tuan rumah bingung dalam dukanya. Menerima setangkai mawar, meneteskan air mata. Mirip sekali yang biasa dilakukan suaminya dikala menghabiskan waktu berdua. Menangis kembali sesenggukan meremas setangkai mawar. Suaminya kini telah pergi. Jangan bersedih. Doakan Mas. Ikhlaskan Mas. Mas titip putra kita. Rawat didik putra kita. Maaf Mas tidak bisa lagi menemani. Cinta Mas hanya untuk kalian. Vika seperti dituntun meski bibir pria di samping yang terus menatapnya tidak bersua. Ayah, tunjuk putranya. Gindrang bisa melihat lagi sosok ayahnya. Tangisnya semakin menjadi merosot ke bawah, meraung-raung memeluk setangkai mawar. Suaminya masih di sini. Semua yang diucapkan gadis di depannya mirip persis pesan terakhir almarhum saat dalam perjalanan ke rumah sakit sebelum menutup mata. Tenaga banyak terkuras, pesan yang harus disampaikan sudah terucap. Menengok ke samping ke arah pria yang tersenyum berterima kasih sebelum cahaya menyilaukan keluar. Kakak, pekik beliau pelan, sulit dipercaya mendapati tubuh kecil kakaknya yang lama tiada tersenyum mengulurkan tangan. Semangat berdiri mengikuti kemana kakaknya menuntun, menatap ke belakang, tersenyum ke anak istri untuk terakhir kali dan pergi. Vika dengan tenaga tersisa mundur ke belakang, memberi ruang keluarga menenangkan istri almarhum. Tanpa dipinta teman pantinya membantu mengajak kembali ke tempatnya semula tugas telah usai.